Huriani tuhata amanami inanami na diingananon dohot na di bagas tabi di dia pehita di bagasan manugoton na yung pakulingan ni hata ni debata hita marhite ayat na tinotopon ni huriat tadi almanakta tersurat di Rom bidu 15 ayat 10 itu songonon ma didok hata na disi asana terpujiau do diriku di bagasan Kristus Yesus marningot ulaun nahujalo sian debata. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus pernah kita mendengar dan mungkin mengucapkannya, ada perkataan seperti ini dalam bahasa Batak Toba. Si puji diri hama mago, puji Tuhan, haleluya ninna. Puji diri menuju kepada kehancuran, tetapi puji Tuhan mengagungkan namanya dalam hidup ini. Sekilas kita mencocokkan ke ayat hari ini seperti tidak ada hubungannya. Karena Paulus mengatakan asana terpujiau di diriku. Ternyata memang berbeda. Dalam perkataan orang Batak, puji diri hama mago. Tapi dalam ayat ini, asana terpujiau do diriku di bagasan Kristus Yesus. Ada satu kalimat yang dilanjutkan dengan di bagasan Kristus Yesus. Memang pengalaman setiap orang memuji diri gabetu hama mago manang kehancuran, mungkin dia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dirinya. Mungkin ada sesuatu yang dia banggakan dalam dirinya sehingga jatuh dalam kesombongan. Jadi setiap orang bermegah dalam dirinya yang didasari oleh kesombongan akan menuju kehancuran. Tetapi setiap orang yang memuji diri atau bermegah di dalam Kristus Yesus, tentu di sana ada kerendahan hati. Kerendahan hati. Untuk itu saudaraku, dalam nama Yesus Kristus pada saat Paulus mengatakan, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Paulus mengingatkan jemaat Roma dan mungkin kita pada saat ini tentang konsep pelayanan. Karena tidak sedikit orang dalam pelayanannya, termasuk orang Kristen, mungkin yang sudah merasakan diri atau menerima tugas tanggung jawab sebagai hamba, tidak memiliki jiwa sebagai hamba, tetapi justru mungkin dia memiliki jiwa sebagai majikan. Di mana seseorang atau orang Kristen atau hamba Tuhan yang merasakan dirinya sebagai majikan, dia akan melayankan pelayanannya untuk memuaskan diri sendiri, untuk mengedepankan kemampuan diri sendiri, untuk mengangkat kelebihan diri sendiri. Ternyata Paulus mengingatkan bahwa pelayanan kita itu bukan memegahkan diri sendiri, tetapi harus memegahkan Allah, bermegah di dalam Kristus. Bukan berusaha untuk melayankan pelayanan supaya mendapatkan respon positif dari dunia ini. Tetapi apapun tanggapan dunia ini, selagi kita
melayankan pelayanan kita, aktivitas kita yang sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi, respon apapun dari dunia ini, kita tetap bermegah di dalam Kristus. Dalam jemaat Filipi juga Paulus mencoba untuk melihat kemegahan yang seperti apa yang Paulus lihat dalam jemaat Filipi. Dia menerangkan hal-hal yang bukan hal-hal yang lahiriah, tetapi hal-hal yang spiritual. Bermegah dalam Kristus. Bermegah dalam Kristus dalam Roma pasal 15 ayat 17 dan bermegah dalam Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 3 identik dengan sukacita. Bermegah ada hubungannya dengan sukacita. Untuk itu saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, hidup dan pelayanan kita untuk memuliakan Allah dengan menikmatinya. Hidup dan pelayanan orang percaya untuk memuliakan Allah dan sekaligus menikmati sukacita yang daripada Tuhan di dalam Kristus. Kalau demikian, mengapa banyak orang menjadi sombong? Atau mengapa banyak orang menjadi bersungut-sungut dalam pelayanannya? Kalau memang pelayanan itu harus memuliakan Allah dan sekaligus menikmati sukacita besar tersebut, yaitu di dalam Kristus Yesus. Seperti yang saya katakan tadi saudaraku, dalam nama Yesus Kristus. Karena dia selalu menginginkan respon positif dari dunia ini. Pada saat itu tidak saya terima, tidak saya dapatkan, tidak orang percaya yang dia katakan pelayanan tidak dapatkan. Sehingga dia bersungut-sungut. Dan yang kedua, kalau memang hidup dan pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan dan sekaligus menikmati sukacita yang daripada Yesus Kristus, mengapa banyak orang dalam pelayanannya, dan mungkin saya sendiri sering terjebak dalam hal seperti itu. Pelayananku, perkataanku, caraku berpakaian, caraku bertutur kata justru membungkus sifat asli saya. Justru memekapi karakter asli saya. Karena saya membutuhkan hanya puji-pujian dari dunia, respon positif dari dunia ini. Kalau coba kita bandingkan saudaraku dalam nama Yesus, ulasan Pak Pendeta di ayat hari ini yang ada di Pajonok atau mendekat. Di sana jelas-jelas seseorang yang menamakan hamba Tuhan yang melayani, rajin melihat orang sakit. Penampilannya sungguh luar biasa, menunjukkan hamba yang sangat baik. Tetapi di sana dia sudah mendukakan hati Tuhan. Di sana dia sudah menyakiti hati banyak orang. Secara dia tidak sadari. Pelayanannya, perkataannya, cara dia berpakaian adalah cara untuk membungkus, memekapi sikap asli. Tentu di sana tidak ada lagi sukacita yang daripada Tuhan. Memperlihatkan pelayanan yang munafik. Bagaimana saya menunjukkan sukacita yang daripada Tuhan yang sudah berwajah dua. Wajah yang dipandang oleh dunia ini meyakinkan. Tetapi wajah menurut Tuhan sudah mendukakan hati Tuhan.
Yang menjadi pertanyaan saudaraku dalam nama Yesus Kristus, bagaimana pelayanan kita? Apakah kita sudah bermegah atau memegahkan Allah dan bersuka cita di dalam Kristus Yesus? Apakah ketawa kita, senyum kita yang kita lemparkan dalam setiap hari itu sudah dibuahkan oleh sukacita yang sudah kita miliki, yaitu Yesus Kristus? Itu yang menjadi perenungan. Dan yang kedua, saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, setiap orang yang mampu bersukacita dalam Kristus, itulah yang menyadari bahwa kita sudah dibaharui oleh Kristus, sudah dilahirbarukan. Sama dengan pengalaman Paulus, dia merasakan pembaharuan yang dia terima, dia merasakan lahir baru, dia sudah dilahirbarukan, dia sudah dirubah. Pada saat dia dibaharui, dia benar-benar merasakan sukacita yang daripada Tuhan dan selalu memegahkan Allah dalam pelayanannya. Itu bisa kita lihat, saudaraku, setiap apa yang Paulus katakan. Apa yang dia alami sebelum dia dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul. Luar biasa, dia justru menyakiti orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi pada saat dia sudah dirubahkan oleh Tuhan, dipilih, dipanggil menjadi rasul, totalitas kehidupannya Tuhan layakkan dalam pelayanan. Sehingga dia mampu bersukacita memegahkan Tuhan dalam segala kehidupan yang dia alami. Tuhan yang selalu dia permuliakan, Tuhan yang selalu dia banggakan. Tetapi dia juga merasa bersukacita bukan dengan apa yang dia lakukan. Dia bersukacita bukan dengan keberhasilan-keberhasilan yang dia capai. Tetapi dia bersukacita karena dia merasa dilayakkan Tuhan. Dia bersukacita apa yang Tuhan rencanakan, dia bisa melakukannya, mewujudkannya dalam pelayanannya. Dan siap menghadapi kenyataan, sekalipun harus pahit. Ternyata dia mampu. Pada suratnya ke jemaat Filipi, ada 16 kali dia mengucapkan kata-kata sukacita. Kemampuan Paulus mengucapkan sukacita kepada jemaat Filipi, sekalipun dia harus dipenjarakan, tetapi dia mampu mengajak jemaat Filipi untuk bersukacita, karena itulah hidupnya. Dia mampu bersukacita. Dia bersyukur atas jemaat yang memikirkan, mempedulikan kehidupannya sehari-hari. Dia bersukacita bukan dengan apa yang dia terima, tetapi dia bersukacita karena jemaat itu membuka hati, sudah hidup dalam firman Tuhan. Itu yang dia syukuri. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, kita juga akan diberlengkapi. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita diajak untuk bersukacita. Kehidupan kita tidak selalu berjalan mulus, tidak selalu berhasil, tetapi terkadang kita harus diperhadapkan dengan penderitaan, kepahitan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap bermegah di dalam Tuhan. Kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, kehidupan kita sebagai warga gereja di masa pandemi COVID-19 ini yang sudah semakin terasa dampak daripada perekonomian yang tidak menentu. Hal ini akan bisa mengancam sukacita kita kalau kita melihat ini secara duniawi. Tetapi kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi, dampak yang bagaimanapun yang dilahirkan masa pandemi COVID-19 ini, sekalipun harus menyakitkan, terancam perekonomian, kehidupan sehari-hari akan dipertanyakan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita harus tetap bermegah di dalam Kristus Yesus dan selalu bersukacita dalam pelayanan kita sebagai orang percaya untuk tetap mengedepankan, mengagungkan Tuhan, karena Dia selalu kita yakini bekerja memberikan yang terbaik kepada kita
sebagai orang percaya. Amin.